Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, muncul banyak klaim-klaim dari golongan tertentu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah mahakarya ulama. Jelas, pernyataan seperti itu adalah tindakan kebohongan dan pembodohan dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah mahakarya ulama. Itu satu bukti bahwa ulama dengan pernyataan klaim-klaim seperti itu dengan sengaja meninggalkan peran serta perjuangan umat pengikutnya yang sangat setia. Kenyataannya ditinggalkan. Jelas yang berjuang untuk Indonesia merdeka bukan ulama, akan tetapi perjuangan orang-orang bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia, bukan kemerdekaan agamanya atau kemerdekaan ulama. Pernyataan ulama seperti itu bagian dari bentuk-bentuk tidak menghargai perjuangan orang-orang bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia. Padahal sangat jelas dalam catatan sejarah bahwa peran besar pemuda rakyat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia jauh sangat besar jasanya sebagai inspirator proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan Bung Karno sendiri sebagai eksekutor dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia mengingatkan kembali akan wahyu Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai Hari Suci Bangsa Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah ayat suci bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu kejadiannya spontan, bukan direncanakan. Karena yang disetujui oleh Jenderal Tarauchi, Panglima Asia Timur Raya pada tanggal 24 Agustus 1945. Mana mungkin Bung Karno munduk-munduk atau tunduk pada ulama. Dan meminta restu pada yang lebih tua itu sifatnya tata krama. Fakta di lapangan, teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno adalah coretan-coretan, menandakan itu spontanitas, bukan dipersiapkan. Penggali Pancasila, sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Teks proklamasi dibuat oleh Insinyur Soekarno. Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan karya besar itu dipersembahkan untuk bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan negara Indonesia, dan Bung Karno tidak pernah mengklaim itu karyanya. Dan Bung Karno selalu berbicara hasil perjuangan rakyat, bukan perjuangan ulama. Tanah air Indonesia adalah tanah air yang suci bagi bangsa Indonesia. Dan begitupun tanah air di negara lain juga termasuk tanah suci bagi bangsanya. Dan klaim-klaim tanah suci hanya tanah di mana asal agama-agama berasal hanya bagian dari politisasi berbungkus agama. Contoh,
Anggapan tanah suci bagi tanah Arab sebagai tanah suci itu benar, sebagai tanah suci bagi bangsa Arab, bukan tanah suci bagi bangsa Indonesia. Anggapan tanah suci Yerusalem di Israel juga benar bagi bangsa Israel, bukan tanah suci bagi bangsa Indonesia. Orang Amerika pun berhak menyatakan bahwa tanah airnya tanah suci, dan karena bumi itu keberadaannya suci. Kalau ada rasa terima kasih terhadap keberadaan bumi yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan, dan klaim tanah suci untuk wilayah tertentu adalah pembodohan. Maka kepada seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, jangan lagi terjebak pada klaim-klaim tanah suci yang tidak lebih bagian dari politisasi agama. Mari kita telaah kembali gelar-gelar prestisius yang disematkan pada orang-orang yang kembali setelah melakukan ritual-ritual agama di tempat-tempat yang diklaim sebagai tanah suci. Misalkan gelar haji, sebagai gelar jasa karena berjasa pada negara Arab Saudi disebabkan orang-orang tersebut yang telah berkunjung untuk berhaji sebagai penyumbang devisa yang besar bagi Arab Saudi. Beda halnya dengan gelar pahlawan pada seseorang yang dianugerahi sebagai pahlawan, karena telah berjasa pada bangsa dan negaranya yang bermanfaat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika gelar haji dengan gelar pahlawan disandingkan, maka gelar haji tersebut sama sekali tidak bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat berbeda jauh dengan pahlawan yang manfaatnya bisa dirasakan sampai sekarang dan dapat dirasakan seluruh bangsanya. Selamat merenung, menganalisa saudara-saudaraku sekalian sebangsa, setanah air Indonesia. Kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bersatu padu untuk Indonesia kita. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.